Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, di mana banyak orang-orang atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang ini dalam keadaan sakit. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan iman, yang mana berapa banyak di antara manusia yang saat ini masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian tentang fikih Ramadan atau menyambut Ramadan dengan ilmu dan amal. Kita insyaallah masuk ke poin G, orang-orang yang diwajibkan berpuasa. J, leres Pak? Halaman 14. Nah, adapun orang-orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, yaitu ada 5. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Adapun orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa, dan seandainya mereka berpuasa maka puasanya ditolak atau tidak diterima. Kemudian yang kedua adalah balik. Ya, adapun balik di sini yaitu seseorang yang diwajibkan berpuasa, yaitu orang yang balik diwajibkan berpuasa, akan tetapi apabila seseorang atau anak kecil yang belum balik ketika ia berpuasa, maka puasanya sah. Ya, berbeda dengan yang Islam tadi. Ketika Islam yang sah atau yang diterima puasanya yaitu orang yang beragama Islam, sedangkan orang yang tidak beragama Islam maka puasanya tidak diterima. Adapun masalah balik, yaitu baik anak-anak maupun orang yang sudah balik, maka ketika ia berpuasa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kewajiban berpuasa ada pada orang yang sudah balik. Kemudian berakal. Ya. Jadi orang yang tidak berakal, orang yang gila misalnya, maka tidak diwajibkan ia untuk berpuasa. Ya. Ketika ia berpuasa maka tidak sah puasanya, karena orang yang berpuasa membutuhkan niat. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan bergantung dengan niatnya. Sedangkan enggak mungkin orang gila ya berniat untuk beribadah. Kemudian yang keempat adalah orang yang sehat. Orang yang sehat ya, maka dia diwajibkan berpuasa. Berbeda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit apabila ia berpuasa maka sah puasanya. Ya, akan tapi dia tidak dibebani oleh syariat kewajiban. Ya, ada penjelasannya nanti di akhir-akhir pembahasan insyaallah. Sedangkan berikutnya adalah orang yang mukim. Ya. Adapun bagi musafir tidak diwajibkan berpuasa. Ya, tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi musafir. Namun apabila si musafir berpuasa maka sah puasanya. Akan tetapi ada perincian dalam masalah ini. Ya, ada musafir yang mana ketika ia safar tidak memberatkan puasa, maka puasa lebih afdal baginya. Ya, ada musafir yang mana ketika ia safar memberatkan dirinya ketika dia berpuasa, maka ya tidak berpuasa itu lebih afdal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal birra man shoma fis safar. Tidak ada kebaikan bagi siapa yang berpuasa ketika sedang safar.
Asbabul wurud hadis ini yaitu ketika Rasulullah SAW melihat gerombolan orang. Mengapa kok ada gerombolan orang? Kemudian ditanya ada apa? Ternyata ada seseorang yang pingsan. Ya, kenapa dia? Dia berpuasa. Ya, kata Rasulullah SAW mengatakan, laisal birra man shoma fis safar. Tidak ada kebaikan bagi siapapun yang berpuasa ketika safar. Maksudnya ketika menyulitkan dirinya. Adapun sekarang ketika kita naik kereta api, ya, naik pesawat, insya Allah tidak menyulitkan kita. Berbeda ketika kita mudik. Kemudian kita naik motor, itu sangat memberatkan. Maka lebih baik kita tidak berpuasa. Ya. Nah, kemudian ya, adapun tambahan ini khusus bagi wanita, yaitu terbebas dari haid dan nifas. Ya, orang yang haid dan nifas maka tidak diwajibkan ia berpuasa, bahkan apabila ia berpuasa justru ia akan mendapatkan dosa. Nah, kemudian yaitu rukun puasa. Puasa memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah niat, sedangkan rukun yang kedua adalah menjauhi pembatal-pembatal puasa. Adapun rukun yang pertama yaitu adalah niat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal perbuatan ya bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, dan sesungguhnya setiap orang bergantung dengan apa yang telah ia niatkan. Dan niat memiliki syarat atau beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang berniat dalam berpuasa. Tentu berpuasa Ramadan di sini maksudnya. Yang pertama adalah jazm. Jazm adalah yaitu tekad kuat untuk berpuasa dan memutus keraguan-raguan. Misalnya, seseorang berada di tanggal 29 bulan Sya'ban. Ya. Dan pada malam hari dia meniatkan, kalau seandainya besok bulan Ramadan saya berpuasa. Kalaupun besok adalah bulan Ramadan dan ia misalnya dan dia tidak bangun di pagi harinya atau di subuh, sebelum subuh untuk sahur misalnya, kan dia sudah niat tadi malam kan, malamnya. Nah, niat ini bukan jazm tapi keraguan-raguan. Mengapa? Kalau seandainya besok Ramadan saya akan berpuasa. Akan tetapi kalau seandainya besok bukan bulan Ramadan, maka saya tidak berpuasa. Maka niat seperti ini tidak sah. Mengapa? Karena niat harus ada tekad kuat untuk berpuasa besok. Ya. Contoh lain yaitu misalkan ketika kita sakit. Kalau seandainya sekarang kita sakit, kalau seandainya besok saya sudah sembuh, saya akan berpuasa. Namun kalau seandainya besok masih sakit, saya enggak puasa. Ternyata keblabasan tidurnya sampai subuh. Maka niatnya dia dalam berpuasa tadi pas malam-malam itu maka tidak sah. Mengapa? Karena tidak dibangun di atas jazm atau keyakinan. Ya, masih dibangun di atas keraguan. Ya. Dan termasuk pembatal-pembatal niat, yaitu yang pertama memutuskan niat, yang kedua keraguan-raguan dalam niat, dan yang ketiga adalah bertekad untuk membatalkan. Bertekad saja termasuk membatalkan niat. Ya, misalkan seseorang di tengah-tengah sedang berpuasa, di siang hari dia merasakan pusing. Ya, dia menyuruh kepada istrinya, ya, Dek, tolong belikan misalkan obat pusing, obat sakit kepala. Dia sudah menyuruhnya. Akhirnya istrinya berangkat. Setelah istrinya sampai di rumahnya, ternyata kepalanya sudah sembuh. Ya, maka secara tidak langsung dia telah batal puasanya. Mengapa? Karena dia memiliki azam, memiliki tekad untuk membatalkan puasanya. Ya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Kemudian yang kedua adalah ta'yin, menentukan niat dalam berpuasa Ramadan. Ya, apabila seseorang, ya, misalkan ini pada tanggal 29 misalnya, 29 Sya'ban, ya, dia meniatkan, ya,
di dalam tanggal 29 ini, maka diwajibkan dia untuk mentakyin niat ketika ia tahu hari ini adalah atau besok adalah tanggal 1 Ramadan. Maka dia wajib untuk mentakyin niat. Apa itu mentakyin? Memperjelas besok saya akan berpuasa bulan Ramadan. Adapun setelahnya cukup karena sudah masuk bulan Ramadan, maka dia cukup meniatkan besok saya berpuasa. Besok saya akan berpuasa, itu sudah cukup. Mengapa? Maksudnya besok berpuasa adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan pula adalah tabyid, yaitu membangun niat di malam hari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Dalam riwayat lain, "Man lam yubayyitin niyyah qabla al-fajri ya fala siyamalah." Ya, barang siapa yang tidak memasang niat di malam hari, ya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, jadi kita wajib berniat di malam hari, yaitu setelah salat maghrib, setelah masuk waktu buka itu sampai sebelum subuh kita wajib memasang bahwasanya diri kita besok akan berpuasa. Ya, dalilnya adalah riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi disahihkan oleh Syalbani, yaitu man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak membangun niat sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Adapun perkara yang keempat yang perlu diperhatikan adalah yaitu memperbarui niat setiap malam di bulan Ramadan. Ya, kita setiap hari harus malam. Dalilnya satu, yang tadi itu man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak membangun niat sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ini dalil bahwasanya wajibnya seseorang untuk berniat setiap malamnya. Ya. Kemudian kapan di mana tempat niat itu? Ya, apakah niat itu di hati atau perlu diucapkan? Ya, para ulama sepakat bahwasanya niat itu letaknya di hati. Ya, walaupun seseorang misalnya mengucapkan ya di dalam mulutnya, saya besok tidak puasa, akan tetapi di hatinya dia mengingat saya puasa, maka puasanya sah. Mengapa? Karena niat yang dihitung adalah yang di hati. Begitu pula sebaliknya, ketika ia berniat besok saya puasa Ramadan, ya, di bulan ini, ya, fardhi syahri, karena kewajiban lillahi ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Akan tetapi ketika berpuasa dia masih ingin dipuji, ingin riya, maka puasanya sah akan tapi tidak berpahala. Mengapa? Karena dia berbuat riya. Ya, yang dihitung apa? Yang di hatinya. Ya, an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Adapun ulama yang pertama kali mengucapkan, ya, melafadzkan niat dengan diucapkan adalah Abu Abdillah Az-Zubairi. Ya, Abu Abdillah Az-Zubairi yaitu seorang ulama fikih bermadzhab Asy-Syafi'i. Akan tetapi pendapatnya ini diingkari oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Fatawanya, juga diingkari oleh Ibnu Hajar. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri tidak mencantumkan di dalam kitab Al-Ummnya atau kitab-kitab yang lainnya bahwasanya disyariatkan melafadzkan niat ketika beribadah. Ya, kecuali dalam berhaji. Ya, kecuali dalam berhaji. Karena dalam berhaji ada ketika kita mau bermikot atau berumrah, itu ada diwajibkan kita untuk memasang niat, yaitu labbaika umratan misalnya. Ya, labbaika umratan. Ya, harus mengucapkan itu. Itu menurut mazhab Syafi'i. Adapun yang lainnya tidak. Ya, tidak disyaratkan untuk mengucapkan niat. Ya. Ini adalah hal yang berkaitan dengan niat. Adapun yang kedua yaitu menjauhi pembatal-pembatal puasa, dan ini sangat penting ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembatal puasa yang ulama sepakat ada 3, yaitu makan, minum dan berhubungan.
ya, makan, minum dan berhubungan suami istri di siang hari, maka para ulama sepakat akan batalnya puasa tersebut. Dalilnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Yaitu maka sekarang di malam hari campurilah istri-istri kalian, ya, dan ikutilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam, yaitu waktu maghrib. Ini pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Adapun selain tiga ini, para ulama berselisih pendapat. Akan tetapi kita tuliskan di sini adalah pendapat-pendapat yang rajih insyaallah, ya, dan didasari oleh dalil-dalil yang sahih. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, para ulama membagi menjadi dua. Ya, masya Allah, jazakallah khairan. Saya tunggu-tunggu ini. Biasanya dari sini enggak ada. Bismillah. Bismillah. Dan pembatal yang pertama, yaitu pembatal yang mewajibkan pelakunya mengqadha puasanya dan membayar kafarah, yaitu hanya satu. Apa? Yaitu berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, datang seorang sahabat, ya, mengatakan halaktu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku celaka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ma ahlakaka, apa yang membuat celaka dirimu? Kemudian Rasulullah orang itu, sahabat tersebut menjawab, ya, waqatu imraati fi Ramadan, fi nahari Ramadan, aku telah berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kamu memiliki budak sehingga kamu dapat membebaskannya? Orang itu mengatakan tidak. Ya. Apakah kamu sanggup, ya, bila harus berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang itu menjawab tidak. 1 bulan saja gagal, apalagi 2 bulan. Ya, 1 bulan di bulan Ramadan saja gagal, apalagi 2 bulan. Ya, saya enggak mampu ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin? Orang tersebut, sahabat tersebut menjawab, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah diam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh seseorang 1 keranjang kurma. Ya, kemudian Rasulullah mendatangi orang tersebut, mana yang bertanya tadi? Kemudian orang tersebut menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyerahkan kurma tersebut, ambillah dan bersedekahlah dengan kurma tersebut, ya, untuk membayar kafarahnya. Orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih fakir dariku? Ya, orang itu sangat fakir. Yang dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini orang yang paling fakir, kok aku suruh bersedekah? Ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya sudah, kamu beri makan keluargamu dengan kurma tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dengan sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ya, inilah murahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudahnya agama Islam. Ya. Oleh karenanya ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau kecuali dalam keadaan berserah diri. Para sahabat, ya, itu ada beberapa yang mengeluh dengan ayat ini. Maka ayat ini dimansukh atau dihapus hukumnya dengan turunnya surat At-Taghabun, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian, ya, kepada Allah semampu kalian. Setelah itu para sahabat mulai agak tenang. Maka bayangkan ketika haqqa tuqatih, kata para ulama, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu apa?
At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah, taat terus kepada Allah. Ya, dan menjauhi larangan yang Allah larang, semuanya mutlak. Ya, para sahabat mengeluh. Mengapa? Siapa yang tidak pernah berbuat zalim kepada diri kita? Ya, akhirnya turunlah ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, mampunya seperti ini. Ya. Nah, itulah kemurahan agama Islam. Begitu pula dalam hadis yang lain, innamat dinu yusrun. Sesungguhnya agama ini agama yang mudah. Ya, agama ini adalah agama mudah. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa masalah ya yang berkaitan dengan kafarah ini. Yang pertama, apakah wanita juga wajib membayar kafarah sebagaimana laki-laki? Ya, tadi kan yang disuruh bayar kafarah siapa? Laki-laki kan? Oleh Rasulullah SAW. Jawabnya yang pertama, insyaallah yang paling rajih adalah wanita tetap terkena kafarah. Wanita tetap terkena kafarah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, di antara Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, dan yang lainnya. Mengapa? Ya, karena perempuan sama-sama merusak kehormatan Ramadan. Adapun tidak ada perintah dari Nabi untuk wanita yang membayar kafarah tersebut, ya, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi istrinya tersebut lagi kena uzur syar'i dan ia tidak berpuasa. Ya, bisa jadi dia mungkin menyusui atau hamil dan ia tidak berpuasa. Kemudian suaminya nerobos saja, ya, suaminya nerobos saja. Akhirnya yang kena hukuman siapa? Siapa? Laki-lakinya saja. Ya, ada beberapa kemungkinan. Ya, nah. Adapun yang kedua, itu apakah kafarah berulang dengan berulangnya persetubuhan? Ya, yang pertama adalah ini pendapat ada beberapa masalah atau beberapa kasus, yaitu orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kemudian di waktu itu ia membayar kafarah. Lalu bersetubuh lagi pada hari yang lainnya. Maka ia wajib membayar kafarah lagi berdasarkan ijma'. Misalnya, ya, fulan bersetubuh dengan istrinya pada hari ketiga bulan Ramadan misalnya. Kemudian ia membayar kafarah pada hari itu. Dikeluarkanlah kafarahnya, makanan 60 untuk 60 orang miskin misalkan. Setelah itu besoknya dia begitu lagi. Maka dia wajib untuk membayar kafarahnya lagi. Ya. Adapun yang kedua, kasusnya orang yang bersetubuh dalam satu hari namun berkali-kali. Ya, sudah enggak kuat pengantin baru. Makanya ya, bagi para jomblower kalau mau menikah ya masa jangan ya ndak ya. Usahakan agak jauh-jauh hari dari bulan Ramadan ya. Usahakan agak jauh-jauh hari dari bulan Ramadan. Ya, mengapa? Ya, ditakutkan seperti ini. Ya. Ditakutkan Idul Fitri malah kelamaan, Pak. Ya. Ditakutkan seperti ini karena apa? Nafsunya atau syahwatnya masih tinggi-tingginya. Ya. Illa man rahimah rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak masalah ketika kita menikah sebelum bulan Ramadan misalkan. Ya. Malam 1 Ramadan misalkan, awal tarawih, ya alhamdulillah malam hari sudah ada yang bangunin dan masakin. Ini adalah keutamaannya. Nah, kemudian kasus yang ketiga adalah yaitu ketika seseorang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, namun dia belum membayar kafarah. Ya, setelah itu di hari yang lain dia bersetubuh lagi. Ya. Pendapat yang paling rajih adalah maka ia wajib membayar kafarah sebanyak hari yang ia langgar tersebut. Ya, sebanyak hari yang ia langgar tersebut. Tapi saya yakin kafarahnya dia itu jangan berpuasa. Enggak ngatasi, Pak. Ya, enggak ngatasi. Mengapa? 1 bulan saja gagal terus, apalagi 2 bulan. Ya, berlipat lagi, kan gitu. Bisa setahun penuh berpuasa dia. Nah, ya, usahakan makanya hati-hati di bulan Ramadan.
Nah, kita lanjutkan, yaitu pembatal puasa yang mewajibkan seseorang mengqadha saja. Ya, pembatal puasa yang mewajibkan membayar pelakunya untuk mengqadha saja, yaitu sebagaimana kita sebutkan tadi, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Adapun apabila dia lupa, maka tidak diwajibkan dia mengqadha, bahkan harus menyempurnakan puasanya. Dengan syarat lupa, bukan melupakan diri. Ya, lupa. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Ya, barang siapa yang lupa sedangkan ia berpuasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Ada kasus ketika kita makan di siang hari bulan Ramadan karena benar-benar lupa, dan makannya adalah tahu jangan blendi, Pak. Jangan blendi tuh. Jangan yang sangat pedas itu loh. Apa sayur yang sangat pedas, atau makan sambal atau lalapan. Ya, setelah makan kita diingatkan. Ya, loh kamu puasa. Waduh. Nah, solusinya gimana dia? Apakah minum atau tidak? Kalau dia minum, gimana? Berarti minumnya dengan sengaja dia, batal. Ya. Kalau dia tidak melanjutkan, sengsara dia. Ya, sengsara dia. Solusinya gimana? Ya bersabar solusinya. Ya, solusinya bersabar. Nah, ya, solusinya bersabar. Sebagian ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Hazm. Kok difoto, Pak? Di antaranya Pak, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan apabila seseorang di bulan Ramadan sedang makan, maka jangan kita ingatkan dia. Jangan kita ingatkan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lagi memberi rizki dia. Itu kata Ibnu Hazm. Ya, itu kata Ibnu Hazm. Ulama yang lain tidak. Ngelak itu katanya. Ya? Sebagian ulama tidak. Mengapa? Karena ini pelanggaran. Allah alam. Kalau pendapat yang paling rajih menurut saya, Allah alam, itu pendapatnya Ibnu Hazm. Mengapa? Dalilnya apa? Ya, fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Sesungguhnya Allah telah memberi dia makan dan memberi dia minum. Ya. Kita tidak perlu mengingatkan. Ya, kita tidak perlu mengingatkan karena ini bukan kemungkaran. Mengapa bukan kemungkaran? Karena dia lupa. Kalau sengaja berarti mungkar. Tapi kalau dia lupa bukan kemungkaran. Ya, Allahu a'lam. Kalau pendapat yang paling rajih adalah insyaallah yaitu tidak usah diingatkan. Ya, iya biarkan saja. Allah memberi makan dia kok. Ya, berdoa saja agar kamu juga dilupakan. Nah, taib. Pembatal yang kedua yang mewajibkan kita untuk mengqadha adalah muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja di sini, ya, para ulama menyebutkan apabila seseorang terdesak untuk muntah dan keluar dengan sendirinya, maka ia tidak mengqadhanya. Ya, dan tidak ada kafarah. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai falaisa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Ya, barang siapa yang terdesak untuk muntah, maka tidak ada qada baginya. Ya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqadhanya. Maksudnya muntah dengan sengaja. Misalkan kita terkadang juga dikuasai untuk muntah. Tiba-tiba ingin muntah, entah mabuk di perjalanan atau kita dalam keadaan sakit. Ya, tiba-tiba kita ingin muntah, langsung keluar. Maka ini tidak membatalkan puasa. Adapun ketika kita mau keluar nggak bisa, kemudian kita paksa untuk keluar, karena kan kalau sudah keluar enak, maka kita batal puasanya. Mengapa? Kita sengaja mengeluarkannya. Ya, paham di sini ya perbedaannya ya. Nah, jadi kalau tiba-tiba muntah, wah itu, nah, maka tidak membatalkan puasa. Akan tetapi apabila kita berusaha untuk memuntahkan itu, maka puasanya batal. Nah,
Kemudian yang ketiga, haid dan nifas sudah kita singgung tadi, yaitu membatalkan puasa, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah apabila wanita dia itu haid, maka dia tidak boleh berpuasa dan tidak boleh salat? Kemudian para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah, "Fadzalika nisfu dini." Ya, yang seperti itulah setengah agama dari wanita. Mengapa? Laki-laki beribadah full, sedangkan wanita beribadah setengah-setengah. Terkadang dia dibolehkan untuk beribadah dan terkadang ia dilarang untuk beribadah. Dia meninggalkan peribadatan tersebut, justru itu adalah ibadah. Ya, wanita masya Allah, ketika dia haid, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak sholat dan dia tidak puasa, itu adalah ibadahnya dia. Mengapa? Karena Allah yang memerintahkannya. Bukankah setiap yang diperintahkan Allah itu dicintainya? Dan setiap yang dicintai Allah dan diridhoinya adalah ibadah. Enak perempuan, ya, tapi wajib mengqadha, Bu. Nah, wajib mengqadhanya. Nah, adapun pembatal berikutnya adalah istimta. Sudah masuk waktu azan? Belum. Yaitu adalah istimta. Istimta, mohon maaf, yaitu mengeluarkan sperma, ya, dengan cara dipaksa, akan tetapi tidak dimasukkan berbeda dengan bersetubuh. Ya, kita paham insyaallah maksudnya, ya. Ya, istimta, ya, atau mengeluarkan sperma pada selain istri dan budaknya, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan. Dalilnya adalah illa ma malakat aymanuhum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada dua tempat, ya, kecuali pada dua tempat, yaitu kepada istri-istrinya atau kepada budak perempuannya. Fa innahu ghairu malumin, yang demikian tidak tercela. Famani batagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari jalan untuk mengeluarkan syahwatnya dari selain dua jalan tersebut, faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini adalah hukumnya haram. Ya, hukumnya haram kecuali pada istri atau melalui bantuan istri, tidak masalah. Nah, kecuali melalui bantuan istri tidak masalah. Nah, dan dalilnya adalah bahwasanya istimta itu membatalkan puasa, yaitu hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala khusus bagi orang yang berpuasa. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa innahu li wa ana ajzi bihi yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Yaitu karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung, dikarenakan ia meninggalkan syahwatnya. Meninggalkan syahwatnya berarti apa? Sedangkan puncak dari syahwat adalah keluarnya, mohon maaf, sperma. Ya, kata Syekh Utsaimin, sedangkan puncak, ya, dari syahwat adalah keluarnya sperma. Ya, orang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makanan karena diriku. Ini dalil bahwasanya istimta merupakan membatalkan puasa. Allahu a'lam. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala, amma ba'd. Nah, pembatal berikutnya adalah ia berniat membatalkan puasa. Apabila seseorang berniat membatalkan puasa, maka dia telah batal puasanya, ya, walaupun dia belum makan dan minum. Ya, mengapa? Dalilnya adalah innamal a'malu binniyah. Ya, sesungguhnya setiap amal perbuatan bergantung pada niatnya. Dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah, mazhab Zahiri, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya
berniat membatalkan puasa, yaitu batal puasanya walaupun dia belum makan dan minum. Nah, dalil yang lain yaitu adalah qiyas. Ya, tidaklah dianggap puasa itu sebagai ibadah kecuali berdasarkan niat. Ya. Namun apabila niat itu telah rusak, maka rusak pula ibadahnya. Ya, dan niat merupakan syarat sah puasa. Jika syarat tidak terpenuhi, maka ibadah menjadi tidak sah. Ya, maka syarat menjadi tidak sah. Ini merupakan mazhabnya Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Thawr, Al-Zahiri, ya, dan Ahlul Ra'yi. Ahlul Ra'yi adalah mazhabnya Abu Hanifah. Nah, ini adalah beberapa pembatal puasa yang diwajibkan pelakunya ketika ia melanggar untuk mengqadha saja. Ya, mengqadha saja. Tidak membayar kafarah. Adapun perkara-perkara yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa adalah yang pertama, makan, minum, dan jima karena lupa. Yang terakhir, jima karena lupa ini sesuatu yang sangat apa? Ya, dikatakan mustahil, bisa jadi ada. Ya, sesuatu yang sangat sulit sekali ditemukan. Ya, sulit sekali ditemukan. Ya. Nah, dalilnya adalah innallaha tabaraka wa ta'ala tajawaza li ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan untuknya. Ya, misalkan seperti di Cina. Dahulu sempat terdengar isu bahwasanya orang-orang muslim di Cina dipaksa untuk makan. Ya, maka ketika mereka makan karena dipaksa, kalau nggak makan dia ditembak, misalkan dibunuh, maka dia makan itu tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena dipaksa. Ya, karena dipaksa. Ya, dalilnya tadi, ya, Allah yang memaafkan umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dikarenakan salah, lupa, atau sesuatu yang dipaksakan untuk ia lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang di hari ia berpuasa dalam keadaan junub. Misalnya seorang pasangan suami istri telah berhubungan di malam harinya, atau seorang jomblower, ya, jovisa, ya, kata orang Bali jovisa, jomblo fisabilillah katanya. Ya. Rizki jomblo fisabilillah. Tuh. Ya, jovisa, jomblo fisabilillah. Misalnya dia bermimpi basah malam harinya. Ya. Kemudian dia tidak bangun sampai subuh. Ya, bangun ketika azan subuh. Maka ketika ia sudah berniat di malam harinya untuk berpuasa, maka sah puasanya. Ya, dalilnya adalah hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Ya, ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Lalu beliau mandi dan berpuasa. Jadi boleh misalnya habis berhubungan sebelum sahur misalkan, ya, berhubungan setelah itu sahur. Nah, setelah terdengar azan kita mandi, tidak masalah, sah puasa kita. Ya, akan tetapi wajib mandi dulu sebelum jenengan ke masjid. Ya, nanti bablas saja, waduh, ya, tidak boleh. Nah, ya. Dan yang ketiga, perhatikan, ini yang diperbolehkan, Pak, karena banyak beberapa di antara kita itu meyakini bahwasanya ini adalah pembatal puasa. Ya. Yang ketiga yang diperbolehkan adalah mencium istri dan berjumbu dengannya jika aman dari keluarnya mani. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim. Wa kana amlakakum liirbihi. Bahwasanya Nabi SAW pernah mencium dan berjumbu dengan istrinya sedangkan beliau sedang berpuasa. Ya, dan beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Ya, bahkan Ibnu Hazm, ya, mazhab Zahiri lagi, beliau mengatakan berjumbu dengan istri di siang hari bulan Ramadan jika aman dari keluarnya mani merupakan sunnah. Mengapa? Karena Rasulullah melakukannya. Ya. Tapi perlu hati-hati. Begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha,
pernah ditanya tentang seseorang, ya, apa yang dihalalkan bagi laki-laki terhadap istrinya saat ia berpuasa? Apa kata Rasul? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kullu syai'in illa al-jima." Segala sesuatu kecuali jima. Ya, diperbolehkan. Ya, bermesra-mesraan diperbolehkan, tapi perhatian di sini. Ya, apabila ia bercumbu dan keblabasan, hati-hati, Pak. Ya, maka kena kafarah jenengan. Yang pertama. Kalau seandainya enggak keblabasan akan tetapi sampai manfaat sampai Allah, ya, sampai mohon maaf keluar mani, maka puasanya batal. Akan tapi tidak ada kafarah, maka puasanya batal, ya. Dan wajib ia untuk menahannya. Mengapa? Kalau ia tidak menahannya maka dia telah berdosa, ya, telah berbuat dosa. Karena apa? Melampiaskan syahwatnya. Nah, ya, itu perlu digarisbawahi. Ya, jangan keblabasan sunnah, tapi kalau keblabasan ya nggak baik juga, Pak. Ya, sama orang sholat malam. Sholat malam itu sunnah. Kalau antum semalam suntuk sunnah, nggak baik. Puasa juga sunnah. Ketika antum setiap hari puasa juga nggak baik, ya kan? Jadi apa? Bahkan diancam oleh Rasulullah, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci atau enggak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Ya, ada porsinya. Ya, misalkan kita bermesra-mesraan ya tafadhol, tapi jangan sampai keblabasan. Yang jomblo silakan diam dulu, jangan berpikir, ya. Ya, yang jomblo jangan apa? Jangan berpikir yang enggak ya. Nah, adapun yang keempat, insyaallah untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri, yaitu kita baca judulnya saja. Yang keempat adalah mandi dan mengguyur kepala dengan air untuk mendinginkan badan. Misalkan kita dalam cuaca panas, kita selulup saja tidak apa-apa, Pak. Kita kerujukan tidak apa-apa, ya, asalkan jangan menyelam sambil minum air. Batal puasa antum, ya, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya, ya. Kemudian berkumur-kumur, ya, dan memasukkan air ke dalam hidung tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan kita batal. Kalau terus sedot akhirnya sampai masuk ke sini maka kita batal. Jadi cukup aja untuk ketika berwudu, maka diperbolehkan. Berkumur-kumur juga sama, ya. Mencicipi makanan selama tidak masuk ke kerongkongan bagi ibu-ibu diperbolehkan, ya. Hadisnya adalah dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke dalam kerongkongan pada saat ia berpuasa, ya. Nah, mengapa? Karena hukumnya sama seperti kumur-kumur. Ya, orang yang kumur-kumur diperbolehkan atau tidak? Pasti ada nggak sisa air yang ada di mulut kita yang akan kita telan. Ketika sudah dikeluarkan semua, pasti ada kan? Pasti. Maka sisa air itu dihukumi tidak membatalkan puasa. Sama seperti apa? Mencicipi makanan. Ketika kita mencicipi, sudah cocok, ya kita keluarkan, ya. Kita keluarkan dengan apa? Meludah. Ya, jangan enak, kurang. Ya ini nggak jelas namanya. Ya, berarti kelaparan dia, ya. Terutama ibu-ibu ini, ya, yang biasanya masak. Nah, ya, kedua yang ketujuh yang diperbolehkan adalah bekam dan donor darah. Bekam dan donor darah ini diperbolehkan dengan syarat tidak khawatir badannya menjadi lemas. Ya, dalilnya adalah Rasulullah SAW ihtajama wa huwa shaim. Rasulullah pernah berbekam, ya, sedang dia berpuasa. Namun, ya, ada hadis yang berbunyi aftarul hajim wal mahjum. Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Hadisnya sahih. Bagaimana cara menggabungkannya? Kata Syekh Utsaimin, ya, hadis itu karena pada zaman dahulu orang membekam itu dengan cara disedot. Ya, dengan cara disedot. Nah, maka batal bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena menyedot. Nah, adapun bagi orang yang dibekam, mengapa batal? Karena menyebabkan lemah. Ya, menyebabkan lemah. Akan tetapi Rasulullah pernah berbekam ketika berpuasa. Ini menunjukkan bolehnya dengan syarat tidak melemahkan badan. Ya, dengan syarat tidak melemahkan badan. Ya.
Kemudian berikutnya adalah bersiwak dan gosok gigi. Ini diperbolehkan. Menelan nakhomah. Menelan nakhomah. Nakhomah adalah sejenis dahak atau ingus. Ya, terkadang kita di sini nggak enak, kita sedot, kemudian kita telan, maka diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Ini jorok, cuman ini perlu dibahas. Mengapa? Karena sebagian orang mengatakan menelannya adalah membatalkan puasa. Mengapa tidak membatalkan puasa? Karena itu ya adalah seperti air liur. Seperti air liur. Namun apabila ya sudah berada di mulut tidak boleh ditelan, harus dikeluarkan. Ya, ketika di sini kemudian sudah di sini jangan ditelan tapi dikeluarkan. Ya, kalau kita telan ya sebagian ulama mengatakan batal. Ya, untuk kehati-hatiannya kita keluarkan. Nah, berikutnya yang diperbolehkan adalah menelan apa yang tidak bisa dihindarkan, seperti sisa-sisa makanan yang dengan syarat sulit untuk dikeluarkan, untuk dipisahkan, yaitu yang nyilirit sedikit ya. Jadi bukan yang besar segini. Ini tadi sate ini, kurang sedikit ditelan, batal puasanya. Tapi yang tidak bisa dihindarkan maksudnya. Ya, yang tidak bisa dihindarkan. Seperti sisa darah. Nah, darah di sini haram untuk ditelan. Ketika gigi kita berdarah, maka kita haram untuk menelannya. Kita haram untuk menelannya. Maka kita wajib keluarkan. Kita wajib keluarkan terus. Kita keluarkan. Misalkan sudah sedikit dan ada sisa darah yang memang tidak bisa kita cegah untuk masuk, maka ini diperbolehkan untuk kita telan. Karena apa? Sulit untuk menghindarinya. Ya. Nah, kemudian berikutnya dan diperbolehkan muntah dengan tidak sengaja, sudah kita bahas tadi. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sudah? Atau ada pertanyaan? Iya Pak Habib, monggo. Kenapa? Sudah tua, nggih. Nah, apakah orang yang di sini sudah kita insyaallah kita bahas pembahasan ini insyaallah pertemuan yang akan datang. Ada apabila seseorang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau orang yang tua renta, ya, dan ia nggak punya hari untuk bisa mengqadanya, kenapa? Lemah badannya, maka ia diwajibkan membayar fidyah, bukan kafarah tapi fidyah. Ya, membayar fidyah. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, beliau ketika di usia senjanya, beliau tidak kuat berpuasa dan beliau setiap harinya membayar setengah sok dari gandum. Ini insyaallah ada di halaman berapa ya? Ada insyaallah. Sudah itu kita bahas di situ. Nah, agak akhir insyaallah. Nah, silakan dibaca sendiri, dicari ya. Kalau tidak ada dicari. Masalah bab qada dan fidyah. Halaman 65. Qada dan halaman 65 atau 69, Pak? 65. Nah, ya di situ, ya. Nah, ya, saya, ya. Kakek atau nenek-nenek dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya, itu diperbolehkan. Nah, insyaallah di sini buku ini sudah cukup untuk bekal kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan apabila kajian ini belum sempat atau tidak selesai, jenengan baca sendiri. Nah, ada yang lain? Iya Pak, sudah terakhir 3 saja, monggo Pak. Adzan subuh. Nah, gimana Pak? Nah, ya, di sini ada khilaf ya. Ada khilaf di antara di kalangan para ulama, ya, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan sampai qomat. Nah, ini adalah insyaallah pendapatnya Umar bin Khattab. Sebagian lagi tidak, yaitu ketika azan subuh masuk dan sudah selesai waktu kita untuk sahur, selesai waktunya. Kita berarti kalau kita minum pada waktu itu nggak boleh, batal puasa kita tidak sah. Nah, untuk kehati-hatian, makanya ketika ditanya seorang sahabat ditanya kapan waktu sahurnya Rasulullah,
yaitu kira-kira 50 ayat, 10 menitan lah. Ya, tujuannya apa? Untuk berhati-hati salah satunya agar tidak bablas ke subuh. Nah, namun apabila kita misalkan di pedalaman, ya, dan kita yakin masih malam, padahal sebenarnya itu sudah pagi, kan gelap. Ketika kita makan maka sah puasa kita. Mengapa? Karena al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Dalam kaidah fikih, al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Yaitu asal dari sesuatu itu adalah tetapnya sesuatu tersebut sampai ada dalil yang merubahnya. Malam asalnya gelap. Kalau masih gelap berarti masih boleh. Ya, masih diperbolehkan. Misalkan kita nggak ada misalkan kita ada di hutan misalnya atau di pedalaman. Dan tidak ada HP yang mengingatkan atau jam kita, ya, yang mengingatkan kita, maka diperbolehkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Moga Pak terakhir. Fidyah. Ya. Shoma anhu waliyuhu. Ya. Berpuasa bagi walinya. Ya, kalau walinya atau ahli warisnya itu tidak mampu berpuasa, maka boleh dengan fidyah. Dengan syarat ahli warisnya tidak mampu berpuasa. Dan diperbolehkan, misalkan ahli warisnya itu ada 5 misalkan, ada 5. Dan ia meninggalkan punya hutang puasa 5, maka boleh satu-satu. Jenengan, anak jenengan dan yang lainnya atau saudara-saudara jenengan itu diperbolehkan puasa satu-satu, sudah cukup. Ya, diperbolehkan. Allahu a'lam. Ini di sini dibahas insyaallah. Nah, kalau tidak ada, sudah ya. Sudah waktunya masuk, kita sudah masuknya salat, kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.